Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang pada pertemuan kedua Bapak Ibu dalam Diklat Daring dengan tema, mohon maaf Bapak Ibu, ada terkendala sinyal. Selamat datang saya ucapkan pada Diklat Daring dengan tema Best Practice Penerapan Model Pembelajaran Rekomendasi dalam Kurikulum Merdeka, di mana pada pertemuan pertama kemarin Bapak narasumber kita sudah memberikan beberapa materi dan malam ini kita akan melanjutkan materi tersebut Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin terkendala sinyal, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom kegiatan hari pertama kemarin sudah kami share melalui grupnya dan silakan jika Bapak Ibu belum dapat mengaksesnya bisa untuk japri admin kami yaitu admin Arif Fajri maupun Lulu Arianti seperti itu. Nah, pada pertemuan kedua kali ini masih bersama dengan Bapak Klik Yan Pradana SPDMF. Beliau merupakan beliau merupakan duta teknologi di Kemendikbudristek dan juga sudah sangat berpengalaman tentunya pada tema diklat malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang juga bertanya mengenai absensi ataupun sertifikat dan lain-lain, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami sediakan secara lengkap dan utuh dan akan kami bagikan pada hari Senin yaitu pada tanggal 25 Desember besok Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lebih fokus dan lebih memaksimalkan untuk belajar dan berdiskusi bersama dalam Zoom meeting pada hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita masih ada jadwal lain yaitu pada tanggal 23 dan 24 kita akan bertemu atau berdiskusi melalui WA grupnya, di mana dalam WA grup tersebut sudah bergabung bersama kita yaitu Bapak narasumber kita yaitu Bapak Klik Yan Pradana seperti itu. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Klik Yan Pradana. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ari. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu senang sekali Bapak Ibu kembali hadir di pertemuan yang kedua tentang kita akan membahas tentang rekomendasi proses pembelajaran di kurikulum Merdeka dan ini sangat luar biasa interaksi Bapak Ibu yang ada di WA juga banyak yang bertanya, banyak yang memberikan komentar juga, masih ada beberapa yang perlu dibahas, beberapa Bapak Ibu bisa simak secara bersama yang ada di grup WA ataupun rekaman yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu bisa dijadikan nanti pedoman ketika Bapak Ibu ingin menyimak kembali gitu ya penjelasan tentang bagaimana pertemuan yang kemarin. Kalau Bapak Ibu menyimak dari pertemuan yang kemarin, mungkin kita akan ada istilah yang banyak dibahas gitu ya, yang banyak dibahas gitu ya, yang banyak dibahas. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini membutuhkan salah satu proses di paling depan sebelum kita melakukan pembelajaran ada bagian proses. Mungkin Bapak Ibu saya mau tahu juga Bapak Ibu silakan boleh tulis di kolom komentar tahapan apa yang perlu sebelum memulai tentang eh, pembelajaran atau pembagian peran dalam pembelajaran diferensiasi itu kita perlu melakukan apa Bapak Ibu. Boleh deh tulis di kolom komentar. Saya mau tahu deh Bapak Ibu udah siap atau belum, boleh tuliskan ada satu tahapan yang perlu dilalui gitu ya untuk pembelajaran diferensiasi yang perlu dilalui itu apa Bapak Ibu? Kira-kira yang kemarin. Jadi tahapannya itu adalah salah satu di bagian depan itu adalah melakukan satu tahapan dulu, baru nanti setelah tahapan itu diketahui, kita baru bisa memberikan peran ke masing-masing peserta didik seperti ada yang jadi leadernya, ada yang jadi eh, nanti yang ada yang paham utuh, ada yang belum paham, ada yang paham sebagian. Nah itu tahapan kiru tahapan itu apa namanya Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan ini ada dari Putri Astuti memahami karakteristik gaya peserta didik. Ya betul, tapi masih masih eh, kurang sedikit deh, Bapak Ibu, kurang sedikit apa namanya nih. Untuk memahami karakteristik gaya peserta didik itu kita perlu melakukan tahapan apa, Bapak Ibu? Silakan coba dituliskan dulu di kolom komentar sebelum saya akan melanjutkan nih, karena
Kemungkinan kalau ini tidak diulang lagi, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti yang muncul pertanyaan di WhatsApp group gitu, Pak Ibu. Ada tahapan untuk mengelompokkan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya peserta didik. Ya, kurang lagi, sedikit lagi. Pengelompokannya didapat dari mana tuh? Assessment diagnostik kognitif tes diagnostik. Ya, tepat Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah assessment, sekarang namanya assessment diagnostik itu eh, dinamakan assessment awal Bapak Ibu. Namanya assessment awal, assessment diagnostik atau assessment awal. Yang awalnya itu bisa kognitif ataupun bisa mengetahui karakteristik peserta didik, bisa juga assessment awal untuk mengetahui kesiapan. Nah, itu ada beberapa, intinya itu merupakan assessment awal yang digunakan untuk merencanakan nantinya itu adalah proses pembelajaran yang akan kita lakukan bersama anak-anak. Hasilnya adalah kita mengetahui seperti yang tadi kita katakan oleh Putri Astuti, memahami karakteristik gaya belajar, mengetahui bakat dan minatnya anak-anak, mengetahui kondisi kognitif anak-anak, apakah sudah paham utuh atau paham sebagian ataupun belum paham. Dan itu menjadi satu tahapan yang wajib dilakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ketika ada yang tanya di grup WhatsApp, apakah harus dilakukan asesmen awal? Ya, hanya tidak harus setiap pertemuan asesmen awal, tidak. Disesuaikan saja. Disesuaikan saja. Dan asesmen awal ini, ketika kemarin saya memberikan contoh menggunakan kuisis, itu tidak wajib pakai kuisis, tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan kertas misalnya. Terus dalam kertas itu pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang simpel, pertanyaan yang mendasar, dan jumlahnya tidak begitu banyak, langsung diketahui hasilnya, nanti bisa langsung pembelian peran kepada anak-anak. Baik, saya akan lanjutkan penyampaian yang kemarin, Bapak Ibu ya. Jadi rekomendasi proses pembelajaran di kurikulum Merdeka kemarin itu berdasarkan dari beberapa prinsip pembelajaran. Nah, selain itu kadang Bapak Ibu beberapa proses pembelajaran atau aktivitas pembelajaran kadang saya bagikan di media sosial saya. Jadi Bapak Ibu bisa juga untuk ikuti di Instagram saya, cari saja Klik atau Mister Klik gitu. Di Instagram Bapak Ibu juga akan mendapatkan beberapa referensi pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, bagaimana pembelajaran di kurikulum Merdeka seperti apa. Kadang saya bagikan di Instagram, namanya adalah Klik. Bapak Ibu bisa cari nanti untuk mengetahui beberapa tips yang saya bagikan ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah penggerak, kegiatan di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, biasanya saya bagikan di platform Instagram di Klik. Nanti Bapak Ibu bisa follow, bisa untuk juga melihat beberapa karya di sana. Nah, terkait dari kemarin 5 prinsip pembelajaran, saya sudah membahas poin yang kemarin itu poin 1, poin 3, dan poin 5. Nah, sekarang saya akan fokus di poin 2 saja, Bapak. Untuk hari ini saya akan fokus di poin 2. Jadi prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 itu mengatakan bahwa pembelajaran ini dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hal ini kalau diterjemahkan secara singkat, dan ketika saya coba pelajari beberapa hal yang ada di dalamnya, yang pertama dikatakan bahwa pendidik memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Yang kedua adalah pendidik mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Dan juga guru juga memberikan umpan balik langsung untuk mendorong kemampuan untuk terus belajar dan mengeksplorasi pengetahuan. Sebenarnya kalau dicerna secara singkat, nah ini lebih ke refleksi diri. Makanya di pembelajaran kurikulum Merdeka itu baik Bapak Ibu mengikuti lokakarya ataupun mengikuti pelatihan, pasti akan ada yang namanya refleksi. Refleksi ini digunakan untuk mengetahui perkembangan kita, dan masukan dari fasilitatornya, pembimbingnya itu akan memberikan umpan balik langsung yang mendorong kita akan belajar apa lagi nih setelah ini. Bahkan Bapak Ibu juga pasti akan merasakan ketika kemarin saya menyampaikan ke Bapak Ibu,
ada beberapa pertanyaan, gimana nih pakai ChatGPT, gimana nih pakai Canva, gimana nih pakai Quizzes. Nah, itu adalah beberapa umpan balik langsung yang tentunya perlu sekali untuk Bapak Ibu nantinya adalah kembangkan lagi setelah ini. Ini mungkin menjadi salah satu pemantik dulu Bapak Ibu untuk awal mengetahui apa namanya beberapa hal tentang kurikulum Merdeka. Ternyata untuk menerapkan itu butuh banyak resource, butuh banyak modal pengetahuan tentang teknologi. Salah satunya Bapak Ibu bisa kembangkan menggunakan Canva. Nanti di akhir ketika Bapak Ibu mungkin membutuhkan, saya akan juga coba tampilkan seperti apa sih Canva gitu ya. Seperti apa sih ChatGPT. Nah, itu Bapak Ibu diharapkan bisa untuk gitu ya, bisa untuk mendorong untuk meningkatkan kemampuan lagi mengetahui kurikulum Merdeka. Nah, itu ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hal itu, berarti Bapak Ibu juga menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Nah, bagaimana refleksi diri dan yang lain ini diterapkan di pembelajaran begitu ya. Jadi di agenda pertemuan yang kedua ini, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan 5 bagian. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka yang tadi saya sudah sampaikan, yang poin 2. Yang kedua adalah penguatan literasi dan numerasi. Yang ketiga, strategi dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Yang keempat adalah sampel modul ajar literasi dan numerasi. Dan juga 5 refleksi kegiatan pembelajaran. Yang 5 ini refleksi kegiatan pembelajaran seperti apa nanti akan saya sampaikan. Dan tentunya bagi Bapak Ibu nanti, saya akan bagikan sampel modul ajar yang saya buat gitu ya, yang saya buat nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu seperti apa modul ajar yang saya buat dan bagaimana apa namanya penerapannya seperti apa nanti akan saya bagikan untuk supaya gitu ya pembelajaran yang terkait dengan literasi dan numerasi nantinya itu akan menjadi dukungan anak-anak ketika mengikuti asesmen nasional. Nah, itu sangat penting karena tahun ini kemarin baru di apa namanya baru disampaikan bahwa nilai PISA sudah turun seperti itu. Banyak di negara-negara yang lain juga turun gitu. Namun kondisi Indonesia ada beberapa titik-titik yang mengalami peningkatan itu karena satu peningkatan gurunya, yang kedua keterkaitan orang tua dan bagaimana proses pembelajaran yang harus ditingkatkan. Nah, ciri khas pembelajaran di kurikulum Merdeka, poin yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu kemarin Bapak Ibu sudah kita bahas secara panjang. Kalau boleh saya review gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi ini erat kaitannya dari yang pertama adalah asesmen awal. Dari asesmen awal kita mengetahui satu, gaya belajar bisa. Yang kedua adalah kesiapan belajar anak. Yang ketiga, bakat dan minatnya. Nah, yang kemarin saya contohkan adalah yang pertama itu ketika eh, ketika gaya belajar anak berbeda. Berarti tugas kita adalah memberikan berbagai materi dengan berbagai jenis sesuai dengan yang senang auditori, mungkin bisa dicarikan podcast. Bahkan di referensi nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu juga, ada podcast sesuai dengan buku kurikulum Merdeka yang bisa untuk membantu anak-anak yang bersifat auditori. Yang kedua itu yang visual, bisa nih bentuknya video, ataupun yang kinestetik, Bapak Ibu, lembar kerja yang perlu dilakukan. Nah, ini sesuai gaya belajar. Kalau sesuai dengan tingkat kesiapan, yang kemarin Bapak Ibu bisa bagikan anak-anak menjadi peran masing-masing. Yang paham utuh itu menjadi leader ketuanya, yang menjadi narasumber, paham sebagian itu bisa belajar dengan narasumber ataupun dengan uh, sumber belajar yang lain, yang belum paham kita dampingi secara maksimal nantinya. Nah, itu ketika gaya belajar kesiapan anak-anaknya berbeda, supaya semuanya memiliki peran dan uh, terkait satu dengan yang lain dan ikut fokus dalam pembelajaran. Itu ketika kita membicarakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, salah satunya yang kemarin ditanyakan adalah bagaimana ketika tidak bisa membagikan semua materi dalam satu materi dengan berbagai jenis media. Karena biasanya kalau semua media itu membutuhkan LMS. Kalau misalnya tidak ada, berarti Bapak Ibu bisa melakukan variasi pembelajaran. Hari ini yang pembelajaran pertemuan kali ini mungkin pakai podcast,
pertemuan selanjutnya bisa pakai video juga, ditambahkan videonya, dan aktivitas dan yang lain itu dikombinasi nanti Bapak Ibu disesuaikan. Tidak harus semuanya ada, tapi kita memulai untuk membenahi proses pembelajaran kita di pembelajaran berdiferensiasi ini. Disesuaikan dengan gaya belajar anak. Namun kalau untuk peran seperti narasumber, seperti yang paham sebagian menjadi anggotanya dan yang belum paham didampingi, nah itu bisa dilakukan setiap pertemuan. Jadi memang untuk kegiatan berkelompok itu menjadi salah satu tahapan ketika pembelajaran diferensiasi ini perlu dilakukan. Nah, saya kira pembelajaran diferensiasi ini aman. Kita perlu lanjut membahas ke literasi dan numerasi. Ini sangat istilahnya begini ya, Bu Ibu. Sangat-sangat ketika kita muncul, wah, masa iya gitu ya, ketika bahasa Indonesia juga harus yang pakai numerasi. Masa iya nih matematikanya yang harus literasi juga? Iya, Bapak Ibu. Bahkan secara tidak sadar sebenarnya bagian dari mapel-mapel itu sudah menerapkan literasi dan numerasi. Tapi kita tidak menekankan tertentu atau tidak menggalinya lebih dalam. Nah, literasi numerasi ini saya akan jelaskan secara detail begitu ya Bapak Ibu. Saya akan jelaskan secara detail. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi langsung tanya jawab ketika literasi numerasinya seperti apa, mungkin kita bisa langsung untuk bertanya jawab. Saya akan bagikan sebenarnya fokusnya seperti apa. Kalau untuk proses pembelajaran diferensiasi kan kita bagikan ke asesmen awal, pemberian peran, asesmen bertingkat seperti yang kemarin kita bahas cukup panjang lebar. Nah, kalau untuk kemampuan literasi, contoh proses pembelajaran di kemampuan literasi, ada beberapa indikator yang perlu kita ketahui sebagai guru. Di kemampuan literasi itu ada 5 indikator. Indikator yang pertama adalah kompetensi membaca teks informasi. Saya kira semua mapel itu pasti akan ada tahapan membaca teks informasi. Hanya ini perlu kita tekankan ketika Bapak Ibu membuat modul ajarnya. Teks informasi yang seperti apa yang akan Bapak Ibu sampaikan. Yang kedua, membaca teks sastra. Nah, ini berbeda nih kalau untuk materi-materi yang sains dan yang lain, saya kira teks informasi sudah cukup gitu ya. Nah, kalau yang bahasa teks sastra ini menjadi satu keharusan juga. Yang ketiga adalah bagaimana kompetensi mengakses dan menemukan isi teksnya. Mengakses dan menemukan isi teksnya. Bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana cara menemukan isi teksnya. Nah, ini tahapan kemampuan ini perlu anak-anak tahu juga. Yang keempat, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks. Ini tingkatan yang cukup tinggi. Yang kelima adalah mengevaluasi dan merefleksikan teks. Nah, makanya kadang kita menghadapi anak-anak ini menghadapi asesmen nasional, kita tidak melihat indikator pencapaian anak-anak seperti itu. Tidak menemukan indikator anak-anak apa sih sebenarnya yang literasi yang muncul di asesmen nasional. Nah, itu perlu kita perdalam. Nah, bagaimana dengan kemampuan numerasinya? Nah, numerasi yang muncul itu bisa dalam bentuk kompetensi dalam domainnya bilangan, aljabar, atau geometri, dan juga data dan ketidakpastian. Bagaimana ini mapel-mapel yang bukan matematika, bukan yang sains, itu untuk pakai angka-angka ini. Tentu bisa juga, Bu Ibu. Bisa juga dengan beberapa misalnya tabel, grafik, dan yang lain itu bisa juga masuk ke kemampuan numerasi. Nah, tingkatan-tingkatannya kompetensinya bisa mengetahui, menerapkan, ataupun menalar. Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup abstrak, Bapak Ibu, ketika belum membacanya secara keseluruhan. Nah, saya akan coba uh, ini ya, Bapak Ibu. Saya coba secara sederhana dulu. Jadi komponen literasi itu kontennya ada dua. Teks informasi sama fiksi atau sastra tadi. Nah, konteksnya bisa personal, sosial, atau saintifik. Nah, proses kognitifnya atau tingkatan pembelajaran kognitifnya itu menemukan informasi, ketika membaca artikel atau seperti apa itu menemukan informasi, menginterpretasi, mengintegrasikan tuh kayak contohnya kalau di IPA itu biasanya panduan praktikum, itu menginterpretasi itu panduan praktikum. Nah, mengevaluasi dan merefleksi itu biasanya dari
memberikan tanggapan atau memberikan beberapa pembahasan ulang dari konten-konten teks itu. Nah, secara sederhana, tiga konten ini biasanya bisa nanti dimunculkan dalam proses pembelajaran. Dan itu memang wajib untuk dimunculkan. Kontennya informasi sama fiksi. Kontennya dua, teks informasi dan fiksi. Kalau yang sifat kebahasaan itu pasti pakai fiksi. Tapi kalau sifatnya ilmu, beberapa pasti teks informasi. Nah, konteksnya bisa yang sifatnya personal, sosial budaya, atau saintifik. Nah, proses yang perlu diketahui oleh anak itu menemukan informasi seperti apa, menginterpretasi seperti apa, dan mengevaluasi seperti apa. Nah, berbeda dengan komponen numerasi. Kontennya cukup banyak. Kontennya cukup banyak. Kontennya ada yang bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, sama data dan ketidakpastian. Nah, ini data itu dan tabel, grafik itu data. Kita muncul di sana. Konteksnya sama, hanya proses kognitifnya, pemahaman, penalaran, sama penerapan. Yaitu proses kognitifnya. Nah, kalau dibuat nanti Bapak Ibu butuh ini, saya mau buat modul yang harus adanya literasi dan numerasi, terus seperti apa pilihan yang perlu saya tuliskan di modul saya. Kalau masih untuk kumpulan ini, komponen-komponen ini mungkin belum berbentuk contoh yang real gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di bagian-bagian ini nanti saya akan bagikan ke Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa media dan yang lain yang perlu disiapkan dalam modul ajarnya. Ini Bapak Ibu salah satu panduan yang biasanya saya buat panduan selama hampir 3 tahun ini jadi sekolah penggerak. Itu yang panduan literasi dan pembelajaran saya bagikan ke Bapak Ibu nanti di materinya bisa juga, yang hari ini saya bagikan link juga. Coba ini, klik di sana. Nah, linknya udah ada. Ini buku saku literasi, Bapak Ibu bisa untuk di-download dan nanti bisa untuk dijadikan seperti apa sih membangun literasi di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu bisa dijadikan panduannya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mendownload materi yang saya sampaikan, di sana udah ada linknya Bapak Ibu ya, udah ada linknya. Nah, ini buku saku yang bisa menjadi panduan Bapak Ibu ketika ingin melakukan pembelajaran atau asesmen yang bentuknya literasi. Dari beberapa konsep yang tadi konten ya, konten terus eh, beberapa tahapannya di sana yang perlu ini panduan yang sering saya gunakan, panduan literasi. Ada juga Bapak Ibu ya, ada juga satu lagi. Ketika dibutuhkan panduan yang menguatkan numerasi. Nah, ini sebenarnya sudah disediakan banyak, hanya ini kadang kalau kita tidak mendapatkan akses atau tidak mendapatkan eh, salah satunya adalah informasi gitu ya. Bukunya ada enggak? Itu pasti akan muncul pertanyaan juga. Nah, ini salah satu yang saya bagikan lagi yang untuk numerasi. Jadi panduannya salah satu contohnya inspirasi untuk menguatkan numerasi. Ini bisa untuk Bapak Ibu kembangkan. Dan satu lagi, karena kita butuh literasi yang cukup banyak, ada yang namanya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Di sana ada 560 judul buku bacaan, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, bisa juga buku pelajaran, dan semuanya bisa diakses gratis. Ini wajib sekali Bapak Ibu untuk mengetahui deh SIP ini. Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Saya akan coba carikan Sistem Perbukuan. Nah, Nah, di CP ini ketika Bapak Ibu cari Sistem Perbukuan Indonesia, coba mungkin Bapak Ibu kalau sedang buka HP ataupun buka laptop, sama-sama cari deh. Di CP namanya Sistem Perbukuan Indonesia. Nanti kalau kita cek, itu di dalamnya banyak konten-konten yang sudah ada dan kita langsung manfaatkan. Baik dari jenjang macam-macam, Bapak Ibu. Contoh buku teks kurikulum Merdeka. Nah, ini sudah sangat banyak. Bahkan kalau misalnya kita ambil salah satu contohnya PAUD di sini, nah ini bisa kita langsung download saja. Ada beberapa buku yang
luar biasa gitu ya, menurut saya luar biasa gitu ya. Itu ketika bukunya ini, contoh, ada yang buku audio, Boy. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan, di dalamnya ini adalah salah satu fitur yang ketika tadi saya bilang ke Bapak Ibu, bisa nggak sih kita nyari podcast-podcast yang sesuai ini, Bapak Ibu? Contoh, kita simak satu. Anak-anak, berikut Sebentar, suaranya apakah terdengar, Bapak Ibu? Apakah terdengar di Bapak Ibu? Terdengar? Oke, Pak, terdengar. Ya, terdengar ya. Ini salah satu podcast yang bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Namanya audiobook. ini lampiran ketiga mengenai cara membuat kincir air. Wah, terdengar menyenangkan bukan? Simak dan ikuti instruksi berikut ini untuk membuatnya. Alat-alat yang dibutuhkan. 1. Penggaris. 2. Pisau pemotong atau cutter. 3. Gunting. 4. Lem atau perekat tahan air. 5. Paku atau pushpin. Bahan-bahan yang dibutuhkan. 1. Sandal jepit karet bekas. 2. Botol plastik bekas 3 buah. 3. Tusuk sate atau lidi. 4. Sedotan atau tangkai balon. 5. Triplek ukuran 20 cm x 20 cm atau bahan lain yang bisa dipakai alas. Langkah-langkah membuat bagian kincir air. Pertama, buatlah pola persegi berukuran 5 cm x 5 Oke, cm. cukup deh. Ini salah satu yang disediakan oleh Kemdikbud gitu ya, sangat-sangat apa namanya sangat membantu. Ketika dibutuhkan, oh ternyata pembelajaran diferensiasi ini harus diberikan beberapa gaya belajar. Kalau memang butuh podcast ya kita pakai audiobook ini, pemutar audio. Bisa di-download Bapak Ibu ya. Tinggal langsung di-download. Dan ini sesuai dengan buku yang ada. Kalau kita coba lihat, kita coba download gitu ya. Eh, Memang ini hanya audio, Bapak Ibu ya. Bukan tidak ada tampilannya memang karena untuk anak-anak auditori kan memang dia dominan audio, makanya audiobooknya ini ya audio. Kalau bukunya, nah yang PDF kita bisa buka di sini. Contohnya, nah, terus kita cari kincir tadi ya. Kincir. Nah ini salah satu untuk membuat kincir tadi. Nah ini untuk membuat kincir air. Jadi sebenarnya sudah disiapkan gitu ya, sudah disiapkan kincir airnya. Pada sendal menggunakan pensil dan penggaris. Nah, di bagian Kedua, yang buku potong menggunakan pisau itu pemotong sudah ada sesuai yang pola yang sudah tulisannya. dibuat. Jadi isian buku dengan isian audiobooknya itu relevan, baby. Dan ini sama-sama sudah siapkan hanya karena audiobook ini produksinya cukup lama juga, belum semua memiliki audiobook. Jadi kalau misalnya kita hanya bisa untuk centang audiobook, berarti materi-materi yang sudah ada di sini, yang sudah ada di centangan audiobook itu pasti di dalamnya ada audionya. Contoh PKN ada, bahasa Indonesia kelas 11 ada. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ekonomi, geografi, IPA-nya kelas 8. Nah, IPA yang kelas 9 belum muncul. Nah, itu bisa Bapak Ibu pilih gitu ya yang ada audiobooknya mana. Hanya belum semuanya buku ada audiobooknya. Tapi semua buku PDF-nya ada di sini baik itu tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu ada di SIBI ini Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Ini bisa jadi Bapak Ibu panduan lah untuk Bapak Ibu nantinya. Jadi saya bagikan ke linknya ke Bapak Ibu. Ada juga nanti di materi. Jadi kalau Bapak Ibu apa ya itu referensi yang dipakai. Nah, salah satunya literasi ini buku saku literasi bisa.
Panduannya bisa langsung di-download. Kemudian inspirasi pembelajaran yang menguatkan numerasi juga bisa langsung di-download. Dan kalau butuh banyak buku, baik itu buku teks, buku non-teks, fiksi, seperti itu, Bapak Ibu bisa cari di Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. 560 judul buku yang dipilih, dijenjangkan, sudah sesuai jenjangkan, dan bisa untuk dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Semoga membantu Bapak Ibu ya, untuk nantinya memanfaatkan beberapa referensi ini. Jadi referensi-referensi ini tentu akan mendukung proses pembelajaran Bapak Ibu selain dari konsepsi yang perlu dipahami. Nah, selain konsepsi yang harus dipahami. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini adalah indikator dalam literasi. Jadi ada indikator-indikator dalam literasi di sana. Itu Bapak Ibu bisa untuk memahami lagi indikatornya. Jadi kalau kompetensi membaca teks informasi berarti ya memahami, menggunakan, merefleksikan teks non-fiksi. Kalau yang teks sastra ya berarti yang teks fiksi. Nah ini ada penjelasannya secara detail ketika Bapak Ibu nanti memilih gitu ya. Ini akan terlihat Bapak Ibu ya, indikator literasi dan numerasi itu akan terlihat ketika sudah dituliskan di modul ajar. Dan numerasi juga ada terlihat di sini kompetensinya pada konsep berpikir pada bilangan, aljabar, geometri, data. Nah itu nanti akan tertuang gitu ya. Saya akan tampilkan satu dari modul ajar yang saya buat. Ini modul ajar yang saya buat. Jadi ada bagian namanya menjelaskan deskripsi penguatan literasi dan numerasi. Nah, di deskripsi ini, Bapak Ibu, untuk penguatan literasi, konten literasinya saya pilih dua dari indikator yang ada. Satunya itu kompetensi membaca teks informasi. Nah, itu kompetensi yang pertama. Nah, tujuan tuntutan literasinya itu kompetensi peserta didik memahami tentang zat dan perbedaan wujud zat. Berarti tugas saya adalah memberikan artikel teks informasi yang bisa anak-anak baca untuk mendapatkan atau memahami tentang zat dan perbedaan wujud zat. Kalau ini tentang materi zat. Jadi studi literatur itu sudah merupakan konten literasi. Yang kedua adalah kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teksnya. Nah, di sini kompetensi anak didik itu diharapkan dapat menerjemahkan perintah ke dalam aksi simulasi perbedaan zat siswa yang akan bermain peran sebagai partikel. Jadi ada seperti LK begitu ya, ada seperti panduan. Itu anak-anak nanti akan menerjemahkan itu, menerjemahkan perintah dan mereka akan memperagakan, oh kalau zat padat itu partikelnya dekat-dekat dan sangat erat gitu. Kalau zat cair partikelnya agak jauh, itu dari beberapa kalimat anak-anak memperagakan itu. Nah, ini menjadi salah satu kemampuan literasi yang perlu anak-anak miliki gitu. Kalau ini penguatan literasinya. Nah, untuk penguatan numerasinya itu ketika tiga zat ini salah satu hal yang membedakan ketiganya adalah aspek volume zat. Nah, proses mengukur volume ini menjadi konten numerasinya. Nah, bagaimana anak-anak diminta untuk mengukur volume benda, untuk mengukur volume benda. Nah, di sana kita bisa memasukkan literasi dan numerasi ini ke dalam modul ajar. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering memasukkan bagian-bagian ini dalam pembelajaran Bapak Ibu. Hanya belum diberikan tajuknya, belum diberikan judulnya, bahwa ini adalah konten literasi, ini konten numerasi. Tapi literasi yang mana, tentu Bapak Ibu perlu pahami indikator ini. Jadi indikator-indikator ini menjadi panduan Bapak Ibu. Oh, berarti saya literasinya itu menginterpretasi dan memahami isi teks nih. Berarti yang A14, indikator yang keempat. Indikator literasi yang keempat. Kalau indikator numerasinya mengukur Satgas, berarti indikatornya adalah kemampuan mengukur, gitu ya. Kemampuan mengukur. Bagaimana yang kemampuan mengukurnya? Di mana mungkin menerapkannya. Kemampuan menerapkan pemahaman fakta dan menyelesaikan masalah dengan mengukur itu, pengukurannya. Nah, sampel modul ajarnya nanti Bapak Ibu bisa akses di link ini ketika nanti Bapak Ibu saya berikan materinya, diklik saja akan muncul dokumen.
Nah, dokumennya ini Bapak Ibu nanti bisa download. Ini yang saya buat tentang sains molekuler, menelusuri perubahan zat dari zat padat cair ke gas. Kemudian ada beberapa biasa ya, ini untuk komponen umumnya, apa namanya, identitas, bagian komponen intinya, ini fase, diambil referensinya dari capaian pembelajaran yang di PMM, kemudian tujuan pembelajarannya melalui studi literatur dan eksperimen, mendeskripsi ini macam-macam, PP-nya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantiknya, nanti Bapak Ibu bisa simak, dan di bawahnya saya sudah lengkapi dengan deskripsi penguatan literasi dan numerasi. Nah, ini menjadi satu tahapannya di sana untuk apa namanya, untuk menyisipkan literasi dan numerasi yang masuk ke dalam proses pembelajaran kita, meskipun kadang sudah masuk tapi belum diberi judul di sana. Nah, ada jenis asesmennya, pengalaman belajar, nanti Bapak Ibu bisa simak sedikit untuk apa namanya, referensi bagaimana modul ajar yang saya buat. Tapi ini bukan modul ajar yang paten, karena modul ajar itu bisa Bapak Ibu sesuaikan kondisi yang ada di Bapak Ibu semua. Nah, contoh artikelnya ini, contoh artikel tentang zat, nanti anak-anak diminta melakukan literasi tentang zat di sana. Ini eksperimennya. Untuk prosedurnya yang literasi yang tingkat yang kedua, dan yang di dalamnya itu sudah ada ukur volume. Nah, sudah ada numerasi yang ada di dalamnya. Nanti Bapak Ibu silakan boleh akses tentang link sampel modul ajar terintegrasi dengan literasi dan numerasi. Yang di dalamnya juga ada pembelajaran berdiferensiasi, karena ada pemberian peran. Ada pemberian peran di sana. Jadi saya usahakan memberikan contoh yang apa ya, istilahnya yang lengkap gitu ya Bapak Ibu, tapi tidak semuanya. Mungkin pertemuan ini berdiferensiasi, pertemuan selanjutnya menguatkan literasi, otomatis pola-pola itu nanti akan menjadikan kebiasaan ke Bapak Ibu lah, kebiasaan Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga lengkap dengan penguatan literasi dan numerasi dengan model pembelajaran yang sudah diketahui seperti itu. Oke, kalau sudah semuanya, kalau sudah gitu, jangan lupa Bapak Ibu berikan kegiatan refleksi untuk ke anak-anak. Jadi salah satu contoh tahapan refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan boleh dengan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu. Pertanyaan ini itu merupakan salah satu pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti setelah pembelajaran. Jadi lingkupnya gitu ya. Panduan materi yang saya berikan itu Bapak Ibu bisa untuk disimak lagi, bisa untuk digunakan. Contoh pertanyaan refleksinya, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, menggunakan media pembelajaran dari apa yang sesuai dengan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa hubungan materi pembelajaran kita hari ini dengan media pembelajaran yang telah dipraktekkan bersama-sama. Atau misalnya dampak untuk mengetahui konsep-konsep utamanya, apa inti dari pembelajaran kita hari ini anak-anak. Apa yang bisa kalian petik dan simpan untuk pembelajaran hari ini untuk selanjutnya, atau media pembelajaran apa yang sekiranya bisa kita buat dan gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kembali menanya. Kalau biasanya kalau dulu kecenderungannya adalah kalau di akhir itu ngetes anak-anak gitu loh. Nah, kalau sekarang adalah sering-seringlah Bapak Ibu melakukan refleksi, karena anak-anak akan memberikan masukan ke kita. Pengennya belajarnya seperti apa. Bahkan pertanyaan yang model yang ketiga, untuk mengetahui perubahan yang dirasakan peserta didik untuk kegiatan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu bisa menanyakan apa dampak yang dirasakan anak-anak setelah pembelajaran hari ini. Apakah biasa saja, atau mereka merasa ngantuk, atau mereka merasa senang beraktivitas. Nah, ini kita harus tahu, merasakan. Dan juga perubahan apa yang anak-anak ingin lakukan setelah kegiatan pembelajaran ini. Apalagi yang mau dipelajari anak-anak. Nah, itu akan mendorong anak-anak untuk belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan tidak berhenti di situ saja. Ternyata setelah mengetahui perubahan zat kegas, saya mau coba lagi deh eksperimen yang ini Bu, mau coba eksperimen yang itu. Saya coba mau menemukan macam-macam tentang apa namanya, tentang hal-hal di sana gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan, kegiatan refleksi ini akan mendorong anak-anak untuk terus belajar dengan semangat yang diberikan oleh Bapak Ibu. Nah, semua itu Bapak Ibu persiapan
pelaksanaan pembelajaran, assessment, dan melakukan refleksi itu menjadi satu kesatuan ketika kita mau memaksimalkan pembelajaran. Nah, kadang kan karena banyak yang perlu dibuat, modul ajar perlu dibuat, ini perlu dibuat macam-macam. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan referensi-referensi nyarinya di mana. Kalau untuk mencari modul ajar, Bapak Ibu tidak usah kemana-mana, langsung saja ke Merdeka Mengajar. Silahkan cari di platform Merdeka Mengajar. Jadi PMM ini carilah kalau Bapak Ibu butuh perangkat ajar, cari di bagian mengajar, cari di perangkat ajar. Modulnya ada macam-macam. Bapak Ibu mau cari fase yang PAUD, ada juga. Nah, modul-modul PAUD juga ada. Bapak Ibu mau mencari yang SD, kelas 1 2, di sini juga lengkap. Mapelnya apa, disesuaikan IPAS. Ada nggak sih kelas 1 IPAS? Oh, sudah ada kan? Nah, ada juga. Jadi, tidak usah khawatir Bapak Ibu ke platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Cara mencarinya cukup ketik Merdeka Mengajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Jangan lupa login dengan akun Belajar ID. Nah, menu-menu ini bisa Bapak Ibu gunakan. Silahkan gunakan, silahkan cari CPATP, silahkan cari perangkat ajar dengan sesuai modul masing-masing. Bahkan modul ajar yang saya buat itu juga merupakan modifikasi dari awal-awal modul yang sudah muncul, terus saya kembangkan lagi, saya kembangkan. Lengkapi dari yang tadinya awalnya belajar di tahun pertama, saya benar-benar mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sana dari belajar di Merdeka Mengajar dengan platform Merdeka Mengajar, di menu belajar pelatihan mandiri tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya berhasil mendapatkan guru inspiratif tahun 2022. Karena belajar di PMM dan tahu gitu ya, mendapatkan persepsi yang pemahaman yang cukup tentang pembelajaran diferensiasi, saya masukkan di sana ada uji tentang yang telah saya lakukan, ternyata esensi pembelajaran diferensiasi ini yang saya pelajari dan juga sudah dilakukan uji begitu ya. Nah, itu saya sampaikan ke Bapak Ibu secara sederhana. Nah, literasi dan numerasi ini saya pelajari di tahun yang kedua. Saya tahun kedua itu saya pelajari literasi numerasinya isinya seperti apa, saya kembangkan, konten-konten pembelajarannya saya kembangkan. Nah, itu saya belajar juga dari pelatihan mandiri yang ada di PMM. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan jangan khawatir untuk referensi di PMM itu referensinya banyak, baik itu materi ataupun perangkat ajar ataupun yang lain ini di PMM. Tapi tidak hanya di situ, Bapak Ibu. Masih banyak referensi-referensi yang sering saya gunakan untuk menyiapkan pembelajaran. Salah satunya adalah AI ChatGPT. Nah, AI ChatGPT ini saya akan contohkan. Ketika menggunakan AI ChatGPT, Bapak Ibu bisa akses di ChatGPT gitu ya. ChatGPT itu berarti tulis saja ChatGPT. Nah, kalau dicari ini ada ChatGPT, Bapak Ibu nanti mendaftar akun, kalau sudah mendaftar akun seperti saya sudah muncul seperti ini, nah kita bisa cari. Contoh nih, buatkan saya gitu ya, sebuah permasalahan materi pembelajaran IPA SMP tentang kalor untuk pembelajaran dengan model problem based learning. Nah, kadang kita menuliskan apa yang kita cari gitu ya. Di ChatGPT nanti akan dicarikan. Judul permasalahannya mengelola kalor di rumah green screen, deskripsinya seperti itu, tugas PPL-nya identifikasi, perancangannya seperti apa, terus apa namanya, presentasinya seperti apa, biasanya akan jadi, istilahnya ChatGPT ini bisa menjadi asisten buat kita Bapak Ibu. Wah, saya mau buat rubrik, kemarin ada yang nanya, tadi ada yang nanya juga untuk P5 itu yang paling mudah asesmennya pakai apa, yang paling simpel. Coba buatkan rubrik penilaian praktikum untuk
Assessment formatif. Tolong dalam bentuk tabel. Nah, ini akan dibuatkan. Rubrik penilaiannya, skornya 1 sampai 4, dibuatkan pemahaman konsepnya, penguatan tekniknya, nanti akan dibuatkan umum oleh ChatGPT-nya akan mempermudah yang kita lakukan. Biasanya membuat rubrik kan cukup susah juga Bapak Ibu ya. Dan menggunakan ChatGPT ini akan menjadi salah satu tahapan yang mempermudah Bapak Ibu untuk membuatkan rubrik. Nilainya belum memadai, kurang, cukup, baik. Nah, di sana akan menjadi salah satu tahapan yang sangat-sangat membantu Bapak Ibu dalam membuat tahapan persiapan pembelajaran. Apa saja ditanyakan, asalkan ditanyakan dengan cukup lengkap, Bapak Ibu ya, cukup lengkap. Nah, selanjutnya ada juga kuisis. Nah, kuisis ini bisa dijadikan Bapak Ibu kalau masuk ke webnya quizzes.com. Nah, sini tersedia berbagai macam kuis yang ada di dalamnya. Nah, kalau bisa digunakan ini ya sangat baik gitu ya, sangat baik ketika Bapak Ibu masuk ke Google-nya Bapak Ibu gitu. Nah, di kuis ini ada banyak macam yang bisa digunakan. Coba kita cari assessment awal materi tekanan. Nah, ini bahkan ada post-test, quizman, asesmen awal. Itu kadang di kuisis itu udah banyak yang buat Bapak Ibu bisa untuk digunakan. Dicari saja materi apa yang mau dijadikan kuis. Nanti kalau Bapak Ibu pengen belajar lebih lanjut dicari bagaimana. Ataupun ikuti kegiatan yang ada di GII. Nah, yang lain untuk membuat media pembelajaran ya pastinya sekali lagi saya merekomendasikan untuk Canva. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan PowerPoint saya, paparan saya ini juga saya buat menggunakan Canva juga. Jadi di Canva ini banyak macam yang bisa dibuat. Presentasi bisa, konten macam-macam bisa, bahkan di presentasi pendidikan gitu ya. Presentasi pendidikan itu sangat banyak. Contoh saya mau mengajar tentang peta gitu. Kadang malah sudah ada materi yang ada di dalamnya, peta dan global. Tentang sains, ada nggak tentang sains? Tentang sains, oh ada sains kelas, ada masing-masing di situ. Nah ini ada banyak lah, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk Canva ini bisa ampuh ya, Bapak Ibu ya, bisa ampuh untuk uh, modal. Nah, jadi tentunya dari pertemuan ini itu Bapak Ibu bisa mencari lagi karena kurikulum merdeka membutuhkan banyak pendukung. Ayo pelajari tentang AI, ayo pelajari tentang kuis-kuis ini, ayo pelajari tentang Canva sebagai pembuatan media, bisa buat video dan yang lain. Ikut terus belajar. Setelah Bapak Ibu mengetahui ternyata mengajar kurikulum merdeka memang kita butuh dukungan belajar yang cukup banyak. Bahkan sampai saat ini pun saya terus belajar ketika ada banyak banyak hal yang perlu saya pelajari karena ini bertumbuh sifatnya. Jadi kita perlu terus untuk mempelajari hal-hal yang bisa mendukung kita dalam proses pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan di 2 hari ini. Kita akan sama-sama nanti share gitu ya di WhatsApp juga. Oke, ketika saya waktu luang saya akan membalasnya. Dan setelah ini kalau ada pertanyaan secara langsung bisa dipandu oleh Mas Ari. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Mr. Klik berkaitan dengan materi yang telah disampaikan pada malam hari ini, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom Meeting seperti itu. Baik, di sini sudah ada Bapak atau Ibu Yusliansah yang sudah raise hand, silahkan bisa dihidupkan audionya. Halo, selamat malam. Silahkan bisa dihidupkan audionya. Baik, mungkin masih ada kendala sinyal atau masih terganggu. Kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat, Pak.
Tadi sudah ada dari Ibu Naila Rizky yang sudah bertanya. Izinkan saya untuk membacakan, gitu, Pak. Silakan. Selamat malam, izin bertanya Pak, media yang cocok dipakai dalam implementasi model problem-based learning di kurikulum Merdeka, terutama dalam mata pelajaran akidah akhlak, selain video, apa saja Pak? Terima kasih, seperti itu pertanyaan. Hmm. Baik-baik untuk akidah akhlak gitu ya. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk media ajar yang bisa dipakai, satunya jelas ya video. Yang kedua bisa membuat sebuah podcast lah tentang rekaman suara saja, bukan kalau podcast kan tahunya yang seperti podcast itu sebenarnya hanya rekaman suara yang menjelaskan itu, ataupun bisa buat media-media contohnya seperti ini untuk LK supaya seru gitu. Kita bisa pakai Canva, kita bisa pakai Canva, tulis saja lembar kerja. Nah, di lembar kerja itu macam-macam yang bisa digunakan. Nanti bisa buat teka-teki silang tentang akidah akhlak, atau misalnya bisa buat contoh-contoh kayak media apa gitu ya, istilahnya di dalamnya yang tentang deskripsi yang dibuat nanti dari lembar kerja yang ada di sini bisa dijadikan inspirasi lah. Kalau kita lihat lembar kerja, oh ini kelihatannya masuk nih ke akidah akhlak nih misalnya, dengan salah satu di sana itu eh, mungkin jadi kayak pemahaman bacaan, juga bisa pakai pemahaman bacaan tentang akidah akhlak seperti ini, bisa diedit dengan bacaan yang disesuaikan, nanti bisa di sana. Atau tahapan di akhirnya adalah membuat sebuah uh, desain atau membuat sebuah paparan di sana bisa juga. Nah, ini tentu menjadi salah satu referensi. Ketika masuk Canva, melihat lembar kerja, akan banyak lembar kerja yang muncul. Nah, lembar kerja itu akan dijadikan referensi untuk kita. Dan memang sekali lagi, ketika kita membuat media pembelajaran, kitalah yang aktif untuk bagaimana memikirkan sebagaimana alur pembelajaran itu harus berjalan secara mulus, baik dari permasalahan yang kita sampaikan, masuk ke pembagian kelompoknya, masuk ke aktivitasnya, masuk di aktivitas di dalamnya itu seperti membuat alur alur apa ya, alur sebuah film yang alirannya itu sangat enak disimak gitu loh. Ketika problemnya itu oke, membuat pertanyaan yang kemarin saya jelaskan ada dua kanan kiri ini, ya tidak. Kemudian ada aktivitas yang memang membutuhkan mereka untuk berpikir, membutuhkan mereka untuk beraktivitas, dan asesmennya juga oke. Jangan lupa diakhiri dengan refleksi, itu akan menjadi satu tahapan yang sangat menarik untuk dilakukan. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan Ibu Naila Rizky, Pak. Selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand atas nama Ibu Nisuci Trawati. Silahkan Ibu Nisuci Trawati, bisa dihidupkan audionya. Baik, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu, silakan. Terdengar, Bu, terdengar. Oke, baik. Saya Citra dari Bali yang kemarin juga bertanya. Mohon maaf ya kalau terus bertanya. Jadi selamat malam kepada Bapak narasumber, pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi ini saya ada sedikit pertanyaan ya. Terkait yang pertama itu terkait dengan literasi dan numerasi, Bapak. Jadi tadi saya pahami bahwa literasi dan numerasi itu terintegrasi dalam pembelajaran. Kan demikian. Kalau dulu-dulu kan memang dibedakan, dipisahkan di awal pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan seandainya begini Bapak, ketika misalnya tujuan pembelajaran itu misalnya eh, di dua kalikan atau misalnya sampai ke pertemuan kedua seperti itu Pak. Misalnya kan belum selesai misalnya di pertemuan pertama gitu kan. Nah, apakah di modul ajar itu cukup hanya satu kali sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita akan ajarkan, nanti di pertemuan kedua tidak ada lagi atau bagaimana? Jika yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa itu namanya Pak, pemanfaatan Canva itu memang saya sudah sering. Kemudian yang kedua itu kuisis. Nah ini kendalanya kuisis karena saya mengampu SD Bapak. Jadi tidak semua siswa diberikan izin untuk gadget ke sekolah. Itu jadi saya gunakan seperti word wall biasanya sering seperti ini. Terus yang ketiga ini saya kan tertarik sama chat GPT IA Pak.
Cuman saya ketika login itu kenapa nggak bisa malah diarahkan ke mana-mana gitu. Itu saya kurang paham bagaimana ya caranya login supaya bisa memanfaatkan ChatGPT tersebut. Nika. Jadi terima kasih Bapak. Mohon gininya pencerahannya. Terima Baik, baik, kasih. baik. Wah, ini Mas Ari menuliskan nggak nih pertanyaannya ternyata banyak. Eh, Oke, baik Bu. Eh, Maaf nih, kelihatannya kameranya error, nggak apa-apa ya, saya jawab dulu ya. Baterainya katanya. Ya, jadi Bapak Ibu untuk apa namanya untuk salah satunya itu tadi literasi dan numerasi gitu ya. Literasi dan numerasi itu memang sekarang terintegrasi di pembelajarannya. Jadi memang harus ada di pembelajaran di sana di salah satu yang harus dilakukan. Nah, ketika proses pembelajarannya itu bisa dijadikan dua di modul ajar harus jadi dua pertemuan gitu ya. Kita cukup menuliskan di modul ajarnya dua pertemuan saja nggak masalah. Gitu. Tidak Mohon masalah maaf Pak, meskipun videonya masih belum terlihat. mungkin saya matikan dulu nggak apa-apa ya Mas. Nanti ini saya coba cek lagi. Oh, enggak, silakan. Oke, baik-baik. Jadi yang melakukan menuliskan tahapan-tahapan itu kalau bisa dibagi jadi dua tahap. Tapi kalau misalnya akan lebih lebih enak alurnya itu kalau 2 jam pelajaran saya kira menjadi satu tahapan yang bisa selesai gitu. Kecuali memang project based learning. Kalau project based learning kan berbeda, itu butuh waktu yang cukup panjang begitu Bapak Ibu. Jadi itu bisa jadi dua pertemuan. Tapi kalau misalnya 2 jam pelajaran, saya kira kita bisa buat alur modul ajarnya satu, pertemuan yang kedua misalnya melanjutkan pada cair gas, terus hari pertama baru membahas pada cair, kalau hari keduanya membahas gas, itu nggak masalah kita pisahkan jadi dua ataupun menjadi satu keseluruhan. Yang penting adalah alur pembelajarannya itu yang oke menurut saya, yang tidak waktu pertama masuk langsung mulai dari oh yuk praktikum gitu, tapi tetap aja dengan mengingatkan pembelajaran yang kemarin, mengingatkan lagi masalah yang kemarin, terus baru masuk ke kegiatan yang hari ini. Itu memang harus pintar-pintar ketika kita membuat alur pembelajaran yang tentunya perlu dilakukan oleh Bapak Ibu di sana dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk kuisis Bu, untuk kuisis gitu ya. Untuk kuisis itu ketika jenjang SD itu bisa gunakan fitur namanya ketika dibagikan begitu ya. Saya akan coba bagikan deh ini. Siapa tahu nanti Ibu tertarik terus terus mempelajarinya lebih lanjut begitu ya. Di kuisis ini yang online gurunya anak-anak nggak bawa gadget nggak apa-apa. Ada fitur yang namanya mode kertas. Ada fitur yang namanya mode kertas. Nah, di mode kertas ini Bapak Ibu perlu mendownload PDF. PDF-nya adalah barcode-barcode. Coba ini saya akan tampilkan barcode-barcode ini. Nah, barcode-barcode-nya. Nah, barcode-barcode ini itu nanti bisa menjawab A kalau A-nya yang di atas. B itu diputar. C itu diputar lagi. D dan yang lain ini bisa menggunakan kertas. Ini akan seru lagi meskipun yang online gurunya, nah ini bisa digunakan anak-anaknya menggunakan kertas barcode untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di depan. Nah, kuisis ini bisa tidak semuanya online, tapi gurunya saja yang online, anak-anaknya yang menggunakan barcode. Bisa deh nanti dipelajari lebih lanjut untuk penggunaan kuisisnya. Nah, untuk AI, untuk ChatGPT begitu ya. Untuk ChatGPT ketika Bapak Ibu mendaftar, memang biasanya setelah mendaftar tuh diminta untuk kode-kode verifikasi yang mengganti-ganti posisi menjadi menghadap naik, menghadap turun. Nah, itu cukup perlu untuk apa namanya? Perlu untuk Bapak Ibu ikuti. Sebenarnya kalau ChatGPT harus berhasil sampai mendaftar lah istilahnya, harus berhasil sampai mendaftar ChatGPT tersebut. Nah, seperti itu untuk ChatGPT. Mungkin kalau ada pertanyaan yang kurang saya jawab boleh disampaikan lagi Bu Citra. Baik, bagaimana Bu? Mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan bisa dihidupkan audionya. Jadi mungkin nanti saya coba dulu. Kalau misalnya nanti ada kendala, saya akan tanyakan lagi kembali. Terima kasih Bapak pencerahannya. Sama-sama Bu Citra. G, G. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk
Bapak klik yang perdana atas jawabannya. Selanjutnya di sini sudah ada dari Bapak Ujang sudah resen. Silakan Bapak Ujang bisa dihidupkan audionya. Halo Bapak. Baik, oke. Oh, baik Halo, sudah hadir. halo. Silakan, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, menyambung dari pertanyaan yang tadi, yang akan saya tanyakan yaitu masalah pengajar diferensiasi tadi Pak. Karena terus terang kami ini, saya dari Banten Pak ya, di SMP belum menerapkan, bukan belum, nanti ada yang sebagian menerapkan Kumar dan saya terus terang masih memakai K13. Nah ini dari istilah-istilah yang ada di Kumar itu baru tahu saya dari ikut ini aja Pak gitu. Ikut. Kemudian yang saya tanyakan itu satu masalah eh, diferensiasi tadi, pembelajaran diferensiasi, bagaimana cara penerapannya gitu Pak ya. Yang kedua masalah pembelajaran mengenai tadi literasi. Kalau literasi ya kemungkinan saya sudah paham Pak. Dari istilahnya kita menyimak atau mengidentifikasi. Saya kebetulan bahasa Inggris Pak. Menyimak atau mengidentifikasi tag barangkali begitu Pak ya. Dari informasi apa yang dia dapatkan ketika dia mengidentifikasi tag yang saya sajikan gitu. Umpamanya tag deskriptif umpamanya. Nah, untuk numerasinya itu bagaimana Pak gitu. Mungkin Baik, itu Pak. baik, baik Pak Dulu. Ujang. Diferensiasi tadi saya sindir sedikit ya, kalau Pak Ujang nanti menginginkan penjelasannya banyak, bisa diputar di pertemuan yang pertama, tapi tetap akan saya jelaskan begini. Konsep dari pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau Pak Ujang ini saya jelaskan secara sederhana saja, semoga nanti Bapak Ibu oke deh untuk mendengar penjelasan ini. Jadi diferensiasi ini ada istilahnya anak itu datang belajar dengan kemampuan awal yang berbeda-beda. Dan kita juga harus memberikan peran kepada mereka supaya mereka ikut fokus gitu ya. Ikut fokus dalam pembelajaran, tidak ada yang sudah bisa terus mereka seenaknya begitu kan. Itu harus fokus memfasilitasi itu dan juga memfasilitasi bahwa anak nanti tesnya yang awalnya udah paham nanti akan mendapatkan tingkat assessment yang secara bertingkat dia bisa lebih tinggi. Nah, tahapan yang diambil secara sederhana, secara simpelnya, pembelajaran diferensiasi itu yang pertama harus ada assessment awal. Kayak pretest lah. Nah, assessment awal ini biasanya yang sering untuk digunakan adalah mengetahui anak-anak tingkat kesiapan belajar. Ada murid yang paham utuh, kalau misalnya dia udah ketika assessment awalnya dapat 90 atau 100, itu bisa jadikan anak kategori paham utuh. Di bawahnya bisa jadi kategori paham sebagian atau belum paham. Nah, peran untuk 3 anak ini supaya ada aktivitas yang berkelanjutan di kelas itu harus diberikan masing-masing. Yang paham utuh jadi ketua kelompoknya, jadi narasumbernya. Tapi tetap kita misalnya anak itu butuh diskusi dengan kita tetap menyampaikan. Yang belum paham itu belajar dengan, yang paham sebagian itu belajar dengan si narasumbernya, ataupun belajar dengan LMS yang kita sediakan atau sumber belajar yang disediakan macam-macam gitu ya, yang anak-anak bisa sesuai gaya belajarnya anak. Baru yang belum paham itu kita bantu. Kita lebih intens menunggu anak-anak yang memang belum paham dari hasilnya. Nah, yang ketiga, baru asesmennya itu bisa dilakukan asesmen yang secara basic semuanya dikasih. Ternyata ada anak yang cepat mengerjakan dan betul. Gitu. Nah, itu kita berikan level yang kedua. Kalau yang belum betul bisa mengerjakan ulang. Nah, itu secara sederhananya pembelajaran diferensiasi itu ada asesmen awalnya. Nah, dari kita mengetahui kesiapannya, baru pemberian perannya dan asesmen yang bertingkat atau produk yang beragam untuk asesmen akhirnya. Nah, kalau untuk literasi dan numerasi, untuk Pak Ujang misalnya kok bahasa Inggris. Saya masih ingat nih kalau untuk SMP bahasa Inggris itu biasanya ada bagian-bagian bahasa Inggris itu kan teksnya sudah ada, datanya sudah ada. Kita menjawab pertanyaan dari data yang sudah ada dari biasanya ide paragraf itu seperti apa. Nah, kalau kita ingin mengangkat numerasi di bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa untuk gunakan grafik, bisa gunakan tabel. Nah, jadi yang mana nih harga yang paling mahal? Misalnya kalau di situ ada
ada diskon-diskon atau misalnya ada tabel pertumbuhan penduduk, mana yang paling padat, mana yang ini. Nah, itu sudah menjadi bagian numerasi. Dan saya yakin Pak Ujang sudah menerapkan hal itu dan sudah ada biasanya soal-soal itu pasti ada gambarnya grafik, ada yang gambarnya tabel, ada yang gambarnya mungkin chart-chart seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari numerasinya yang merupakan kompetensi dari data. Dan itu bisa untuk tingkatan yang mengetahui. Jadi sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah melakukan literasi numerasi ini. Hanya perbanyak dan juga kalau di modul ajarnya perlu diberikan judulnya, perlu diberikan tajuknya bahwa ini adalah literasi dan numerasi. Seperti itu Pak Ujang. Seperti itu Mas Ar. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan satu pertanyaan lagi yang ada di kolom chat, gitu, Pak. Sebelum kita lanjut ke peserta yang sudah raise hand. Baik, baik. Di sini sudah ada dari Muzaini Pelupuh. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Saya guru IPS dan tahun ini saya mengampu kelas 9. Saya coba memberikan tugas kepada siswa untuk membuat timeline terkait dengan sejarah keuangan. Memang terdapat beberapa siswa yang kreatif dengan menggunakan aplikasi Canva. Tetapi sebagian besar siswa saya belum mampu membuat dengan baik. Gimana solusinya, Mister? Seperti itu, Pak. Silakan. Oke. Eh, ketika kita memfasilitasi anak secara berdiferensiasi dengan kemampuan yang mereka miliki adalah berbeda-beda, jadi kita bisa juga memberikan tugas dengan keleluasaan. Misalnya ada anak yang pinter Canva, boleh kamu buat pakai Canva. Wah, saya nggak bisa nih Bu pakai Canva, HP saya ngelek-ngelek nih, misalnya ada yang gitu. Tapi saya kalau gambar pakai kertas boleh nggak? Boleh banget. Bikin mind map pakai kertas boleh nggak? Boleh banget. Ada yang anak-anak, Bu, saya kalau buat ini kok agak gimana ya, nggak telaten. Kalau jelasinnya pakai video bikin ke upload TikTok boleh nggak? Boleh aja gitu ya, dengan berbagai macam penugasan itu kita berikan ke anak-anak keleluasaan saja. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat rubrik untuk menilai karya-karya anak yang bermacam-macam itu sebenarnya PR-nya. Kalau untuk jenisnya macam-macam. Gambar manual boleh nggak? Boleh. Gambar pakai Canva boleh nggak? Boleh. Bikin video nanti upload ke TikTok yang menjelaskan tentang apa namanya tadi eh, timeline sejarah keuangan bisa nggak? Bisa juga. Bikin podcastnya boleh juga gitu ya. Tapi ketika dikumpulkan memang macam-macam dan itu kita memberikan anak-anak untuk uh, istilahnya di dalamnya kontennya sudah tergambar atau belum. Nah itu yang perlu kita cermati satu persatu. Tidak harus seragam. Kalau pakai Canva, Canva semua nggak harus. Bisa pakai Canva, bisa pakai manual. Bisa anak yang seneng sekarang bikin TikTok misalnya itu boleh juga atau salah satu bikin podcast lah suara rekaman tentang menjelaskan tentang bagaimana timeline terkait dengan sejarah keuangan bisa juga karena penikmatnya juga macam-macam anak-anak juga suka macam-macam bahkan karyanya itu merupakan diferensiasi produk. Nah itu bisa jadi Bapak Ibu masukkan untuk Bapak Ibu nanti oh bisa ya gitu. Ya bisa. Seperti itu Mas Ari. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi, gitu, Pak, untuk pertanyaan pada diklat malam hari ini. Di sini sudah ada dari Ibu Hadijah Abdullah yang sudah raise hand. Silahkan bisa dihidupkan audionya. Silakan bisa dihidupkan audionya. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Bapak narasumber. Apa dengar jelas suara saya? Oke, Bu. Baik Bu. Oh iya. Oh, baik. Perkenalkan nama saya Ibu Hadijah Abdullah, mengajar di SD Impres Numba 2, asal Kabupaten Ende, asal dari Flores, NTT. Ini sedikit pertanyaan dari saya terkait dengan modul ajar. Minta maaf Pak, ini sebelumnya saya mau menjelaskan untuk di apa daerah kami masih menggunakan khususnya di sekolahnya saya, kami masih menggunakan kurikulum K13. Eh, Tentunya dengan perkembangan zaman sekarang dan eh, kurikulum juga menuntut kita untuk mengikuti kurikulum yang ada sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Jadi saya itu masih bingung di untuk modul ajarnya itu tentang di apa namanya di eh, pemahaman bermakna.
di situ kan ada pemahaman pemahaman bermakna sama pertanyaan pemantik. Kalau untuk pertanyaan pemantik itu saya sudah tahu jelas, sudah ngerti. Nanti kita buat pertanyaan untuk merespon anak, kita kita mau proses pembelajaran. Terus kalau untuk pemahaman bermakna itu Pak, nanti kita kita letakkan di apa namanya di sintaks-sintaks mana atau di langkah-langkah mana di proses pembelajaran itu Pak. Saya masih bingung sama ini ini pemahaman bermaknanya. Nah, itu saja Pak. Baik, saya terima kasih. Oke, baik-baik. Ah, buat Ija, jadi untuk bagian yang muncul yang baru kan memang ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Saya kira kalau untuk pemahaman bermakna ini bukan masalah masuk di sintak, tapi apa yang akan ada pemahaman apa yang muncul ketika kita mempelajari itu. Jadi kalau misalnya zat gitu ya, pemahaman bermakna yang nanti akan diketahui oleh anak-anak itu adalah apa sebenarnya zat itu contohnya. Atau sifatnya isinya apa saja. Jadi seperti di pemahaman bermakna itu seperti esensi di dalam pembelajaran itu apa tuh yang didapat oleh anak-anak. Nanti kita bisa tuliskan tanpa harus karena kalau pemahaman bermakna ini tidak masuk di sintak tapi secara keseluruhan dia akan mendapatkan apa di pemahaman di proses pembelajaran ini. Contoh kalau seperti yang saya bagikan tadi untuk yang perubahan zat berarti yang akan didapat oleh anak-anak itu adalah apakah zat itu? Zat itu berbeda-beda memiliki sifat yang seperti apa. Terus bagaimana perubahan Oh zat itu iya. bisa terjadi itu yang makna dari pembelajaran yang bisa mereka dapat dan mereka nanti bisa terapkan atau mereka menciptakan solusi-solusi gitu. Atau mereka menemukan fenomena-fenomena oh ternyata embun itu prosesnya mengembun. Kadang mereka juga nggak tahu kok air-air pagi-pagi ada air ya di SDC misalnya. Air ada di daun-daun ya. Ini apa sih sebenarnya? Apa tadi hujan atau gimana? Oh ternyata itu proses mengembun. Nah, dari pengalaman-pengalaman anak ini, dari proses belajar ini, punya pemahaman yang bisa didapatkan oleh mereka. Jadi kalau untuk dicintak, tidak spesifik masuk di sintak, tapi secara esensial pemahaman bermakna apa yang akan didapatkan anak-anak oleh pembelajaran ini tuliskan di dalam pemahaman bermakna. Nah seperti itu salah satu Oh iya, saya persepsi pikir. tentang pemahaman bermakna yang saya pahami ya dari beberapa panduan pembelajaran yang saya baca buat seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh iya. Sepikirnya saya pemahaman pemahaman bermakna itu seperti ini pertanyaan pemantik sebelum kita memulai pertanyaan memulai pembelajaran kita buat pertanyaan pemantik kepada siswanya untuk Oh, merespon kemampuan anak seperti itu seperti baik, saya baik, baik, seperti baik, itu Pak. baik, baik. Berarti uh, apakah ini harus kalau pertanyaan pemantik kan memang kita sampaikan begitu ya, memang kita sampaikan secara oh pertanyaan pemantik ini memulai pembelajaran Ya, kita nih ada pertanyaan yang ke sana. Nah untuk pemahaman bermakna itu tidak ada yang itu tersirat saja, tidak tersurat terus kita harus lafalkan di sana. Oh ini kita ditanya akan pertanyaan bermakna begitu. Nah itu berbeda seperti itu. Pak. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Khadijah dan terima kasih juga atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Kelikian Pradana seperti itu. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada Zoom meeting malam hari ini. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kita masih akan bertemu dan berdiskusi selama 2 hari ke depan melalui WA grupnya Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Mr. Klik yang sudah bergabung ke dalam WA group seperti itu. Dan sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mungkin malam ini terkendala sinyal atau tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman video Zoom meeting pada malam hari ini akan kami share melalui grupnya beserta dengan materinya seperti itu. Dan berkaitan dengan fasilitas, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami siapkan secara lengkap dan utuh dan akan kami bagikan 1 hari setelah kegiatan ini berakhir, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember besok, Bapak Ibu. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Akhir kata, saya sangat berharap apabila setelah berakhirnya kelas diklat daring
Dengan tema malam hari ini, Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendapatkan fasilitasnya, namun Bapak Ibu juga bisa menghasilkan sebuah karya nyata untuk pendidikan, seperti dalam moto kami di Guru Cendekia, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya ingin ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan sangat bersemangat untuk mengikuti Zoom meeting selama 2 hari belakangan ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Kelikian Pradana SPDMM yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa kepada kita semua. Seperti itu. Baik, akhir kata Bapak Ibu, apabila ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.